Mazmur 111. Ya. Sudah ketemu ya? Mazmur 111. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan beramanah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemangat pekerjaannya, dan tandanya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya diberitakannya kepada lamanya, dengan memberi kepada mereka milik sesama bangsa-bangsa. Perbuatan karunia ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diberitakannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan nikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada Tuhan sekarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Malam. Pada hari ini kita akan membaca kitab Keluaran bab 13. Halaman 71. Halaman 71. Kecil. Sudah ketemu ya? Nah, cara membacanya begini Bapak Ibu. Bagian perikopa ini perlu dibagi begini. Ya. Bab 13 ayat 1 sampai dengan 2, lalu nanti 11 sampai 16 itu penebusan anak sulung, dan bab 13 ayat 3 sampai 10 itu hari raya roti tidak beragi. Jadi nanti membacanya itu begitu. Kita baca dulu nanti bab 13 ayat 1 sampai dengan 2, lalu loncat. Ya, lalu loncat ayat 11 sampai 16. Yang 13 ayat 3 sampai 10 ditinggalkan dulu. Dong membacanya? Oke. Hah?
Oh, diulang. Itu nama. Oh iya iya. 13. Ini ada di sini. Ayat 1 sampai 2. Jadi 13 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 11 sampai 16. Lalu kemudian yang bagian kedua itu bab 13 ayat 3 sampai dengan 10. Hari raya roti tidak berat. Pak Alam sudah ketemu? Sudah. Oke, dari situ ke sana. Ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. 12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung itu di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya padamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir dan rumah perbudakan. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, Ayat 15. sebab ketika Firaun dengan tegas menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan, itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki tebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. 3. Yang ketiga. Udah sampai di situ dulu. Jadi kita bahas dulu yang itu. Mengenai penebusan anak sulung. Jadi penebusan anak sulung tadi ayatnya 13, bab 13 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 11 sampai dengan 16. Maka menjadi menarik Bapak Ibu, itu bagian terakhir tadi ya. Seperti kemarin itu sudah dikatakan kan, kalau anakmu bertanya, nah itu kan kuncinya di situ. Kalau anakmu bertanya, jawablah. Apa jawabannya? Kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir. Nah itu yang penting. Sebab kekuatan Dan kita membawa kita keluar dari Mesir. Kata-kata itu nanti juga akan selalu muncul begitu. Itu mau mengingatkan bahwa tugas dari bapak-bapak
itu adalah menceritakan tradisi iman di dalam keluarga. Dan bagi orang Israel, tradisi iman yang paling penting adalah apa? Keluaran dari Mesir, dan itu mulai dari tulah yang ke-10. Yang kita bicarakan ini adalah kaitannya dengan tulah yang ke-10. Saya kira sudah gampang ini kita menangkapnya kan? Mudah loh. Ya, sebelum mudah saya kasih keterangan lah, ya. Coba kita baca di situ. Ada hal yang menarik, penebusan anak-anak sulung tidak dihubungkan dengan Paskah. Paskah dalam arti makan roti sebenarnya ya. Tetapi dengan kematian anak-anak sulung Mesir, dan demikian juga teks 22, 28, 29 tidak menghubungkannya dengan pengalaman mengenai keluaran. Kebiasaan, sebenarnya kebiasaan ini sudah ada. Kebiasaan menebus kembali anak sulung Israel merupakan perhatian istimewa kepada kehidupan dan perlakuan istimewa terhadap anak sulung. Ingat, orang Israel menentang pengorbanan anak. Kita masih ingat itu? Di dalam Kejadian 22 ayat 1. Itu kisah mengenai apa? Ishak, ya, yang akan mengorbankan Abraham, yang akan mengorbankan Ishak pada waktu itu. Jadi rupa-rupanya tradisi itu terpelihara